beberapa periode yang lalu mengalami 2 kali krisis ekonomi 98 2008. Terbukti harga emas malah pada saat-saat tersebut meningkat cukup tajam. Nah, sebenarnya harga tren emas itu seperti apa sih Pak? Kalau 3 tahun terakhir itu seperti apa? Apakah naik atau bagaimana? Baik, ya. Jadi memang corona tadi disebutkan pandemi itu berimpak kepada semua negara, Amerika, Eropa dan lain sebagainya, itu sangat signifikan berimpaknya. Malah beberapa negara tetangga kita sudah mengatakan masuk ke dalam fase krisis, ya, karena kemudian pertumbuhan ekonominya sudah menurun. Nah, ini memang saya boleh katakan perubahan harga emas yang cukup signifikan itu salah satunya adalah dari pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, sampai-sampai juga belum jelas ketahuan kapan terjadi puncaknya. Betul. Ya kan, karena kayaknya bergeser terus gitu. Puncaknya itu akan kapan. Nah, baik, mengenai harga emas, tren harga emas sebelumnya, saya ingin tunjukkan tren harga emas dunia untuk semester 1 2020. Kita lihat naik cukup signifikan ya di 15,78% selama 6 bulan. Ini rekor ya, selama 6 bulan sudah sampai 15% itu sejauh saya alami mencermati harga emas dari tahun 2000-an sampai sekarang. Ini merupakan rekor pertama saya ketemu dalam satu semester emas bisa meningkat sampai 15,78%. Ya, awal Januarinya di 1.527 per troy ounce, kemudian di akhir Juninya di 1.768 US dollar per troy ounce. Nah, di Indonesia bagaimana? Kondisi di Indonesia kurang lebih hampir sama ya. Ini data harga emas, tabungan emas. Mengapa saya memilih menggunakan data harga tabungan emas? Karena tabungan emas itu spreadnya termasuk yang paling kecil. Kenapa? Karena memang belum termasuk ongkos cetak. Kalau saya menghitung dengan harga emas antam yang kepingan 1 gram, itu nanti nggak ketemu. Karena selisih harga beli harga jualnya cukup lebar. Sehingga kalau kita hitung-hitung untuk investasi kayaknya nggak terlalu ekonomis. Nah, ini harga emas, tabungan emas tahun awal Januari di angka 717.000 per gram. Di akhir Juni menjadi 832.000 rupiah per gram, naik sebesar 16%. Hampir sama dengan kondisi pasar emas dunia yang tadi 15,sekian persen itu. Jadi memang relatif hampir sama kenaikannya. Tetapi kalau kita lihat di grafik, ada grafik bulan April yang melebihi bulan sekarang. Ya, padahal harga emas bulan April masih belum sampai setinggi sekarang. Ya. Nah, harusnya kan kalau harga emas baru puncaknya sekarang, tapi kenapa bulan April sudah melebihi? Karena bulan April itu tadi saya katakan terjadi kurs rupiah yang paling mahal, ya. Dolar yang paling mahal dalam rupiah atau rupiah yang sedang murah-murahnya, sehingga kemudian harga emasnya menjadi terasa naik. Ya. Ini yang untuk awal semester 1 2020. Bagaimana dengan semester tahun-tahun sebelumnya? Ini semester 1 2019 meningkat 3%, ya, angkanya dari 627 ke 646. Kemudian semester 2-nya meningkat 10,8% dari 646 ke 716. Ya. Kalau di 3 tahun berikut sebelumnya yaitu Desember 2018 meningkatnya awal semester 1 di angka 2% dari 594 menjadi 606. Semester 2-nya meningkat lebih tinggi sedikit dari 606 ke 626, ya, 3,2%. Mungkin ini saya kumpulkan datanya perkembangan harga emas per semester 2018 dan 2020 seperti ini. Semester 1 2018 2%, semester 2-nya 3,2%, semester 1 2019 3%, semester keduanya 10,8%. Tren harga emas selama 3 tahun ke belakang ini naik ya Pak secara signifikan. Ya, betul. Apalagi dari semester 1 ke semester 2 ya Pak. Ya. Nah, makanya nanti kita akan lihat nih apakah semester kedua ini akan naik ya. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu Pak sama para peserta webinar kita. Boleh nggak Pak kalau ketika kita bisa melihat bahwa semester 2-3 tahun yang lalu selalu mengalami kenaikan signifikan ya Pak. Nah, kira-kira nih kalau posisi semester 2 tahun ini seperti apa Pak? Apakah naik secara signifikan? Melihat kemarin sampai 999.000 Pak, kira-kira posisinya sampai berapa? Baik, jadi
kalau kita mau bicara prediksi harga emas, tentu kita harus memperhitungkan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Betul. Kita harus kupas satu persatu. Ya, jadi karena ke depan ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Misalkan di Indonesia salah satunya kalau dilaksanakan ada pilkada serentak. Ya, itu high cost dan tentunya akan mendorong kepada inflasi dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi sedikit banyak kepada sisi ekonomi. Kemudian di Amerika sendiri akan ada pemilihan presiden. Biasanya memang diawali dengan ketidakpastian, akan memunculkan ketidakpastian global ujungnya, dan itu akan banyak investor-investor yang wait and see, ya, untuk masuk kepada investasi-investasi yang berisiko kepada investasi-investasi yang safe haven tadi, yang mencari aman. Ya. Biasanya di Amerika sendiri yang disebut dengan safe haven itu ada dua. Boleh emas salah satunya atau T-bond ataupun obligasi negara. Nah, tapi dalam masa ketidakpastian seperti sekarang, T-bond juga tidak menarik, obligasi negara pun menjadi tidak menarik. Akhirnya kemudian pilihannya adalah kepada emas. Baik, jadi kembali kepada prediksi harga emas semester 2, tentunya itu sebuah hal yang sulit ya, apalagi seorang saya yang menulis buku kecil-kecilan, ya, tentunya agak sedikit kurang data atau kurang helikopter view-nya kurang. Tapi saya bisa mengutip beberapa hasil analisis ataupun hitung-hitungan lembaga terpercaya, perusahaan-perusahaan besar ataupun konsultan dalam dengan emas ya. Ini saya sampaikan grafiknya adalah dari Goldman Sachs Bank aja, mereka memprediksikan harga emas sampai tahun 2020 itu bisa menembus ke angka 2.000 US dollar per troy ounce. Ya. Kemudian Bank of America malah sampai 3.000, tapi itu nanti kata mereka pertengahan 2021. Jadi mungkin tahun 2000-nya ya kurang lebih di angka 2.000 juga barangkali. Kemudian BNP Paribas ini sedikit agak pesimis gitu kan. Mereka memperkirakan harga emas di 1.600. Ini mereka membuat perkiraan itu di awal tahun ketika harga emas masih di angka 1.200-an. Nah, padahal hari ini sudah di angka 1.900. Jadi memang ini sudah bisa kita reka. IMF itu adalah satu lembaga non pemerintahan, artinya tidak bukan negara, tetapi memiliki cadangan emas ataupun menguasai emas yang cukup besar, ya sekitar 2.000 ton lebih. Nah, dan itu mereka tentunya sangat berkepentingan dengan ini. Mereka membuat perkiraan untuk analisis ekonomi mereka. Harga emas untuk 2020 itu bisa sampai baru angka 2.000 US dollar per troy ounce. Nah, Citigroup juga sama di 2.000, tapi di akhir tahun 2021 Globe Capital memprediksikan lebih digit lagi angkanya di 1.981. Nah, kemudian Jeff Clark, senior analis dari Gold Silver juga sama memperkirakan di angka 2.000. Nah, banyak yang ada juga yang menganalisis memperkirakan bisa sampai 3.000, 4.000 per US dollar, per troy ounce dalam US dollar. Saya akan cenderung setuju dengan yang pada kebanyakan ini di angka 2.000 US dollar per troy ounce, dan sekarang sudah di angka 1.900, artinya sudah mulai dekat. Nah, berikutnya adalah ketika kita mau membuat sedikit prediksi hitung-hitungan ke depan akan menjadi seperti apa, kita lihat satu persatu. Misalkan yang pertama kita lihat sisi supply-nya. Mungkin nggak sisi supply-nya ke depan akan menjadi lebih bagus? Ya. Kalau dari sekarang udah ketemu, misalkan baru saja ada penemuan tambang emas yang baru, atau kemudian ada laporan bahwa akan ada eksplorasi di suatu tempat dengan cadangan emas yang luar biasa, maka kita katakan supply-nya akan membaik dan mungkin pengaruhnya terhadap emas akan kecil ataupun bukan minus. Ya. Tetapi ternyata kondisi supply tidak seperti itu. Ya. Kondisi supply masih sedikit, kemudian masih gitu-gitu saja, sampai 30% kebutuhan emas dunia didapat dari pengelolaan emas scrap atau emas yang rusak, emas bekas, emas rusak dan lain sebagainya, itu masuk lagi kepada pasar supply. Maka kemudian saya katakan posisi supply kita boleh katakan akan sedikit mendorong harga emas plus, jadi artinya. Nah, kemudian posisi demand, bagaimana dengan posisi demandnya? Tadi saya katakan ya, kondisi ekonomi yang tidak menentu, ketidakpastian global memicu investasi emas lebih tinggi lagi. Kemudian ketidakpastian global yang dipicu oleh pemilihan presiden, oleh pandemi corona, di Indonesia oleh pilkada juga akan memicu orang untuk mengalihkan asetnya kepada emas.
maka demand pun saya katakan akan juga mendorong secara positif kepada harga emas. Kurs rupiah, ya. Kurs rupiah bagaimana? Ya. Apakah kita yakin kurs kita akan tetap segini di 14.750? Gitu kan? Padahal saya pernah mendengar Bu Sri Mulyani sendiri pernah mengatakan akibat dari pandemi corona ini rupiah bisa sampai 17.500 atau paling buruk bisa sampai 20.000 per dolar. Artinya kalau saya katakan saya agak sedikit worry dengan rupiah ini, kemungkinan bisa tembus 15.000 atau kembali kepada menyentuh posisi di April yang 16.700. Maka kurs rupiah pun saya katakan plus posisinya kepada pengaruhnya ada harga emas ke depan. Inflasi seperti apa, pertumbuhan ekonomi seperti apa, kepercayaan konsumen seperti apa, menurut saya juga itu sama-sama memberikan pengaruh yang positif untuk kenaikan harga emas. Inflasi tentunya inflasi Amerika itu biasanya nanti efeknya ataupun konsekuensinya dibagi oleh Amerika kemana-mana, karena Amerika menerbitkan dolarnya diwajibkan ke semua negara untuk dipegang, akhirnya Amerika yang inflasi, tapi semua negara yang menanggung resikonya. Pertumbuhan ekonomi dengan adanya pandemi ini, semua kita tahu langkah industri, manufaktur dan lain sebagainya semua turun, maka kemudian ekonomi juga diharapkan dipastikan tidak akan terlalu bagus dari yang sebelumnya, dan ketika pertumbuhan ekonomi tidak bagus, maka sebetulnya pengaruh kepada harga emas itu adalah positif juga. Nah, kemudian kepercayaan konsumen pun sama, pengaruhnya kepada harga emas itu akan positif. Jadi dari beberapa faktor-faktor ini semuanya mendukung kepada peningkatan harga emas, maka tidak heran banyak praktisi ataupun pelaku industri di luar, pelaku perdagangan emas di luar memprediksikan harga emas bisa terus ke angka 2.000 US dollar per troy ounce. Nah, dengan asumsi angka 2.000 US dollar per troy ounce itu, maka hitung-hitungan saya seperti ini, ya. Harga emas dunia ada di kisaran 2.000 US dollar per troy ounce per Desember nanti. Kemudian rupiah di angka yang pernah dicapainya, saya perkirakan akan kembali ke angka 16.700-an. Ya, karena memang sekarang negara masih kuat untuk menopang itu, tetapi negara tetangga Singapura aja sudah mengatakan mereka dalam krisis, Australia juga demikian. Maka menurut saya secara kewilayahan kita tidak akan bisa lain daripada wilayah sekitarnya. Maka kemudian kemungkinan emas akan di angka 16.000, rupiah akan di angka 16.700 itu cukup besar. Ya. Maka kalau hitung-hitungannya seperti ini, 2.000 US dollar per troy ounce dikalikan 16.700 kurs rupiah dibagi 31,1 untuk menjadi satuan gram, maka harga emas sampai akhir tahun 2020 bisa mencapai Rp1.073.000 per gram. Sekarang aja mungkin besok Senin udah sampai 1 juta, tinggal naik menjadi 73.000. Itu menurut saya angka ini kemungkinannya cukup besar. Ini hitung-hitungan yang moderat. Kalau kita menggunakan hitung-hitungan yang sedikit pesimistis, ataupun kalau untuk orang ekonomi yang lain pesimis, kalau untuk investor emas adalah optimis, harga emas akan meningkat lebih tinggi lagi, ya. Saya menggunakan asumsi kalau seandainya betul apa yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa akibat pandemi ini rupiah bisa sampai 17.500, maka hitung-hitungannya 2.000 dikalikan 17.500 dibagi 31,1 gram, maka harga emas dalam rupiah dalam satuan gram bisa menembus di angka 1.125.000 rupiah per gram. Nah, jadi masih ada kemungkinan meningkat 125.000 rupiah per gram ke depan. Jadi saya sih kalau cerita tentang investasi emas ataupun mengotak-ngatik angkanya, cuma mau bilang kepada para penonton, sudah punya emas belum? Gitu aja. Betul. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi kalau skenario-nya kita balik ke kurs paling rendah di bulan April itu mencapai 1.073.000. Cuma kalau kita punya skenario terburuknya nih bahwa kurs sampai 17.500, maka emas mencapai 1.125.000 ya Pak ya. Itu skenario moderat ya, karena Bu Sri Mulyani mengatakan terburuknya pengaruh terburuk kepada rupiah dari corona itu rupiah bisa sampai 20.000. Betul. Kalau sampai 20.000 itu bisa akan tembusnya di 1.200.000 lebih. Itu bahkan kalau misalnya versi lebih terburuknya ya Pak, bahkan 1.200.000. Nah, mungkin dari Pak Rudi yang ada yang ingin disampaikan.
Mungkin satu kalimat aja mengulang yang tadi saya katakan, sudah punya emas belum? Nah, Ini udah mau sudah 1 punya. juta ini. Nah, sudah punya emas belum atau masih nunggu-nunggu nih kapan turunnya? Padahal udah diprediksi ya tadi ya Pak, mungkin belum tentu turun. Nah, karena kita berharap tetap naik ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera alihkan investasi Anda ke emas ya, karena itu adalah pilihan yang paling menguntungkan di masa kondisi ekonomi yang tidak jelas ini ya, penuh dengan ketidakpastian ya. Bagi yang ketinggalan untuk pengen tahu lebih dalam, lebih banyak soal investasi emas yang sudah kelewatan banyak, boleh disaksikan di YouTube Gold Idea Rudy Kurniawan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, baik Pak Rudy, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk para peserta webinar kita ya Pak, dan semoga makin banyak yang mengalihkan investasinya ke emas ya Pak. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di webinar emas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.